Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan tugas Diklat Kembaran Perdata kelas D yang berjudul Analisis Kasus Gugatan Wan Prestasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Giri Valentino Aginta, dan kemudian ada teman saya, Jeremy Riol Sitorus, lalu ada Kevin Haris Hermanto, dan yang terakhir ada Edi Setiawan. Wan prestasi atau cedera janji adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Wan prestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi. Atau dengan adanya wan prestasi oleh salah satu pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian. Dasar hukum pasal 1234 dan pasal 1338 KUH Perdata bahwa bentuk-bentuk wan prestasi atau cedera janji yaitu sebagai berikut: tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat, melaksanakan prestasi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dalam pasal 1320 KUH Perdata terdapat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Kasus gugatan wan prestasi. Dalam gugatan ini terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kasus wan prestasi, antara lain PT ASG sebagai penggugat melawan PT BMT sebagai tergugat 1, Tuan DN sebagai tergugat 2, Tuan TM sebagai turut tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2018. Bahwa tergugat 2 merupakan satu-satunya direktur dalam perseroan, bahwa penggugat adalah pihak yang mempunyai piutang terhadap tergugat 1 dan tergugat 2. Akibat perjanjian yang terjadi di antara penggugat dan tergugat 2, di mana tergugat 1 dan tergugat 2 dalam surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014 telah berjanji untuk membayar kerugian yang diderita penggugat pada pengiriman barang milik penggugat yang diangkut dengan menggunakan jasa ekspedisi atau pengangkutan barang yang diselenggarakan oleh tergugat 1 dengan surat jalan dan transfer slip yang tercantum dalam surat gugatan. Tergugat 1 dan tergugat 2 pada awalnya melakukan pembayaran berdasarkan tanggal 18 Juni 2014. Namun dalam perkembangan jumlah angsuran utang yang dibayarkan maupun waktu pembayaran angsuran tidak sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan sebelumnya. Oleh karena itu, penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan wan prestasi atau cedera janji yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 pada kenyataannya melanggar kesepakatan dan tidak melaksanakan kesanggupan pembayaran angsuran atas kerugian penggugat sebagaimana telah disampaikan dalam surat tanggal 1 Desember 2014 dan 13 Desember 2014 tersebut. Tergugat 1 dan tergugat 2 hanya membayarkan sebesar 25 juta rupiah pada awal Januari 2015 dan 20 juta rupiah pada Februari 2015. Bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 tidak melaksanakan dengan baik pembayaran angsuran kepada penggugat, di mana selain tidak membayar dengan tepat waktu, tergugat 2 juga tidak membayar sesuai dengan jumlah angsuran yang disepakati. Total yang sudah dibayarkan tergugat 1 dan tergugat 2 adalah sebesar Rp73.500.000. Bahwa setelah pembayaran bulan Mei 2015 hingga saat ini, tergugat 1 dan tergugat 2 tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga sisa kewajiban tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp328.021.500. Bahwa dengan berhentinya pembayaran dan komunikasi yang dilakukan oleh tergugat 1 dan tergugat 2 semenjak bulan Mei 2015, penggugat melalui kuasa hukumnya mengirimkan undangan musyawarah kepada tergugat 1 dan tergugat 2 dengan surat undangan musyawarah nomor 65/MSP/9/2017 tanggal 8 September 2017 untuk bertemu dan membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan tanggung jawab pembayaran tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat. Bahwa pada tanggal 19 September 2017 tergugat 1 dan tergugat 2 kepada penggugat dalam musyawarah tersebut, tergugat 1 dan tergugat 2 menyampaikan: A. Kesanggupan untuk membayarkan ganti kerugian sebesar 25% dari nilai tagihan. B. Kesanggupan untuk mengasuransikan setiap pengiriman barang dari penggugat. C. Ingin dibuatkan kesepakatan baru di hadapan notaris.
bahwa kuasa hukum penggugat tergugat 1 dan tergugat 2 kembali mengadakan musyawarah pada tanggal 4 Oktober 2017 sebagaimana surat undangan musyawarah nomor 80/MSP/9/2017 tanggal 27 September 2017 dan surat undangan musyawarah nomor 83/MSP/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dikirimkan oleh kuasa hukum penggugat, dan pada pertemuan tersebut disampaikan kepada kuasa hukum penggugat bahwa tergugat 2 ingin bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan penggugat mengenai solusi, bahwa pada tanggal 7 November 2017 bertempat di kantor penggugat jam 10.00 waktu Indonesia bagian Barat, penggugat dan tergugat 2 melangsungkan musyawarah dan didampingi oleh masing-masing kuasa hukumnya sebagaimana surat undangan musyawarah yang dikirimkan melalui email pada 3 November 2017, dan dalam musyawarah tersebut diperoleh hasil sebagai berikut. Bahwa penggugat keberatan dengan tawaran tergugat 2 yang akan menyerahkan 2 unit motor berupa 1 unit Kawasaki Ninja 250cc dan 1 unit Yamaha Mio, karena apabila ditaksir kedua unit motor tersebut hanya sebesar 23 juta rupiah, yang mana nilai tersebut sangat jauh apabila dibandingkan dengan sisa total kewajiban sebesar 328.021.500 rupiah. Bahwa dengan demikian sudah tidak ada solusi atau pilihan penyelesaian lain yang dapat diberikan oleh tergugat 2 kepada penggugat untuk melunasi sisa kewajiban pelunasan utang atas kerugian penggugat. Bahwa berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengingatkan diri terhadap satu orang atau lebih, sehingga antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 telah memenuhi unsur tersebut, yaitu dengan telah adanya kesepakatan dan kesanggupan atas pembayaran ganti rugi yang diderita penggugat akibat kerugian barang-barang yang milik penggugat yang dikirim menggunakan jasa pengiriman barang yang diselenggarakan tergugat 1, dan sesuai dengan surat pernyataan bahwa pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini perikatan yang terjadi ialah adanya kesepakatan antara penggugat dengan tergugat dan tergugat 2 berdasarkan surat-surat pernyataan serta kesanggupan yang dibuat oleh tergugat 1 dan tergugat 2 untuk melunasi pembayaran angsuran kewajiban atas kerugian yang diderita untuk melunasi pembayaran angsuran kewajiban atas kerugian yang diderita oleh penggugat. Bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga adanya persetujuan atau kesepakatan antara penggugat dengan tergugat 1 dan tergugat 2 mengenai kewajiban tergugat 1 dan tergugat 2 memberikan ganti kerugian pada penggugat sebagaimana surat pernyataan tanggal 18 Juni 2014, surat tanggal 18 Oktober 2014, 1 Desember 2014, 13 Desember 2014, 10 Maret 2015, dan 16 Maret 2015 adalah sah dan mengikat. Untuk membuktikan pendapat hukum ini, kami telah melakukan penelitian terhadap sumber hukum peraturan perundang-undan MIR pada ayat 1 pasal 27, menyatakan bahwa jika terdapat persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu. Bahwa tergugat 2 turut ambil bagian dalam membayar angsuran kredit kepemilikan rumah atas nama turut tergugat atau orang tua tergugat 2, yaitu tanah berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya dengan sertifikat hak milik nomor 14508 yang terletak di Kampung Ciketing RT 01 RW 020 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, luas 212 meter persegi atas nama turut tergugat atau orang tua tergugat 2. Menurut ketentuan dalam pasal 227 ayat 1, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya. Solusi pendapat hukum 1. Jika kreditur tetap melakukan penyitaan sampai pengadilan, maka Tuan DN bisa mengajukan keberatan berupa eksepsi. 2. Tetapi jika kreditur penyitaan juga terhadap sertifikat hak milik, maka Tuan DN dapat melakukan somasi. 3. Akan tetapi jika kreditur yang telah diberikan somasi oleh Tuan DN masih melakukannya, maka bisa digugat oleh Tuan DN dengan gugatan wan prestasi. Kesimpulan pendapat hukum. Kreditur tidak dapat melakukan penyitaan sertifikat hak milik atas nama Tuan TM yang dikredit secara angsuran oleh Tuan DN karena terlibat perjanjian adalah Tuan DN dengan kreditur dan tidak dituangkan ke dalam perjanjian mengenai hal tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.